mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami yang menyertai kami umat-Mu. Pada saat ini kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Kolose 1 ayat 3, dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus, yaitu firman Tuhan pada saat ini dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose, memulai dengan ucapan syukur kepada Tuhan, di mana ia mendengar bahwa jemaat yang di Kolose selalu bersyukur kepada Tuhan atau setia mengimani Kristus di dalam hidupnya dan menunjukkan buah dari iman itu dengan mengasihi antara satu sama lain atau mengasihi sesama mereka. Jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini Paulus mengingatkan bahwa syukur harus selalu hadir di dalam setiap permohonan dan pujian kita kepada Tuhan. Karena di dalam Kristus kita telah menerima segala berkat dan kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ucapan syukur bukan hanya tentang menerima apa yang kita butuhkan, tetapi juga mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan kita atau berasal dari rahmat Allah. Oleh karena itu dalam setiap doa dan pujian kita diundang untuk mengarahkan pandangan kita kepada Dia yang adalah sumber dari segala kebaikan di dalam hidup kita. Firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki iman, kasih dan pengharapan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, di mana iman kepada Kristus inilah yang menjadi dasar yang teguh dalam perjalanan rohani kita, dan kasih kepada sesama menjadi bukti dari iman kita tersebut, dan pengharapan akan hidup kekal akan memberikan motivasi untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Tentu ketiga hal ini merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita melalui Paulus untuk mengucap syukur atas karunia-karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Mari tetap bersyukur dan jangan melupakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, untuk selalu mengingat Tuhan di dalam kehidupan kami, segala kebaikan-kebaikan dan karunia-karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan melalui Roh Kudus kami dikuatkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sertai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya menyembuhkan jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang sakit, sedang lemah, yang berada di rumah sakit dan di rumah. Tuhan menuntun kami pada saat ini dalam melalui segala kegiatan kami sepanjang hari ini kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin.